Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat adik-adik semuanya. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan perhitungan menggunakan data mining. Untuk metodenya adalah association rule mining. Untuk kasusnya adalah a priori. A priori sendiri sudah dijelaskan di kelas ya. A priori sendiri dipergunakan untuk mencari pasangan dari suatu data. Untuk kasus yang bisa diterapkan dalam kasus a priori adalah peletakan dari barang. Kemarin sudah dijelaskan juga contoh dari a priori yang sudah diterapkan, itu ada di swalayan. Contohnya seperti di Indomaret, itu untuk peletakan barang, kenapa dia berpasangan seperti ini, A, B, C. Atau ada barang yang kadang itu tidak masuk akal untuk dijadikan satu deret begitu, atau satu pasangan. Ada juga kalau di bidang kesehatan itu sangat banyak sekali, bisa juga diterapkan untuk vaksin, jadi pasangan vaksin yang bisa dipergunakan, bisa juga dipergunakan untuk membantu dalam penjajaran obat di apotek, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin di sini saya akan langsung saja ke data yang akan kita pergunakan. Saya memiliki banyak sekali data yang bisa dipakai. Mungkin akan saya buka, contohnya seperti ini. Untuk data yang seperti ini, jadi di sebelah kiri ada tulisannya transaksi, di sebelah A ini ada tulisannya A, B, C, D, E dan seterusnya. Oke, kasusnya di sini kalau misalkan kita menggunakan data yang seperti ini jelas tidak bisa. Karena kita harus mengkonversi untuk setiap transaksinya. Misalkan di sini untuk transaksi yang pertama ada citrus fruit, ada semi finished bread, ada margarin sama ready groups. Kita harus menyendirikan untuk setiap transaksinya. Jadi di sini nanti akan ada citrus fruit. Untuk transaksi yang pertama citrus fruit muncul atau tidak. Kalau misalkan dia muncul gitu. Nih saya berikan contoh, kalau misalkan muncul kita tuliskan ya. Terus untuk yang bagian sini semi finished bread, kalau misalkan muncul kita tuliskan ya juga. Nah, ini kita sesuaikan dengan jumlah barang yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kita punya banyak sekali barang, maka kita harus membuat tabel sesuai dengan barang tersebut. Oke. Di sini saya sudah punya sebenarnya untuk data yang bisa dipakai. Di sini contohnya adalah praktikum a priori. Nah, ini adalah bentuk dari data yang sudah saya proses. Ini adalah data obat. Di sini untuk transaksi yang pertama ada transaksinya untuk paracetamol ya, ibuprofen ya. Untuk semuanya iya. Untuk transaksi yang kedua di sini paracetamol ya, ibuprofen tidak, asam mefenama tidak dan seterusnya. Jadi untuk setiap barang yang pengen kita ketahui pasangannya, kita harus mendefinisikan satu persatu dan setiap transaksinya harus dituliskan di sini begitu. Oke, nanti kalau misalkan sudah, maka langsung bisa disimpan. Nanti kita klik file save as. Jangan lupa untuk penyimpanannya nanti kita harus menggunakan MS-DOS, separated. Jadi nanti pembatasnya adalah koma, bukan titik koma. Oke, mungkin akan saya tunjukkan kasus yang lainnya. Oke, di sini ada contohku. Mungkin bisa dicek. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil disimpan dalam CSV, dalam pembatasan koma, nanti datanya akan tersimpan seperti ini. Jadi akan jadi satu, dan juga di sini akan berjajar untuk setiap urutannya. Jadi misalkan di sini ada transaksi, di sini ada transaksi pertama, paracetamol, di sini ada tulisannya ya dan seterusnya. Ini adalah contoh dari data yang menggunakan CSV dengan pembatasan koma. Kalau dari segi database, kalau misalkan kita memiliki data yang seperti ini, yang pembatasnya koma, ini untuk penyimpanannya itu lebih ringan. Jadi kalau misalkan diolah begitu, ini datanya lebih ringan daripada kita harus menyimpannya ke dalam masing-masing tabel. Begitu. Oke, mungkin langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi kita sudah punya data yang sudah diproses. Karena ingat ya, kalau misalkan kita pengen memproses data, untuk melakukan perhitungan data, kita harus melewati tahap pre-processing dulu. Mungkin
bisa dicek lagi tahap processing itu seperti apa. Untuk hasil outputnya langsung saja di sini. Oke, mungkin langsung saja saya buka aplikasi WK. Jadi kita hari ini akan praktikum menggunakan aplikasi WK. Aplikasinya seperti ini. Jadi misalkan kalau adik-adik belum punya, nanti bisa download. Nanti untuk linknya bisa saya taruh di bagian deskripsi video ini. Oke, nanti setelah berhasil install, nanti akan muncul yang seperti ini. Ada warningnya, ini pasti muncul ya. Ini diabaikan saja, atau kalau misalkan tidak ingin dimunculkan lagi, kita centang saja oke. Nah, nanti tidak akan muncul lagi untuk tampilan warningnya. Nah, ini adalah tampilan dari WK. Ini adalah aplikasi dari University Waikato, dari kampus yang ada di New Zealand. Oke, kita balik lagi ke datanya. Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan aplikasi ini, langkah-langkahnya adalah kita klik Explorer-nya untuk membuka data. Terus kemudian Open File, kita harus memilih file yang sudah kita proses tadi. Sudah melalui tahap preprocessing, kita cari tadi filenya kita taruh di mana. Jangan lupa untuk files of type ini diganti CSV karena data yang kita simpan tadi menggunakan ekstensi CSV. Oke, terus kemudian kita cari di sini. Tadi namanya adalah contohku. Terus kemudian kita open. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini sudah ada transaksi paracetamol, ibuprofen, dan sampai ada 16 nomor. Oke, karena di sini transaksi tidak kita pakai, nah kita bisa menghapusnya untuk menghindari kesalahan. Jadi kita klik remove. Oke. Nah, ini adalah data yang pure atau data yang sempurna yang bisa kita olah. Kemudian kita tinggal pilih yang bagian associated. Di sini sudah ada. Kemudian kita choose di sini. Kita pilih yang a priori karena di sini sudah defaultnya a priori ya. Jadi kita pastikan bahwa yang dipilih adalah a priori. Oke, terus kemudian kita klik start. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk transaksi yang ada di sana, jika misalkan ada orang yang beli Anaven dan juga beli Fenris, itu sejumlah 19 transaksi. Itu juga membeli Sucralfate sebanyak 19 juga. Jadi untuk nilai confident-nya adalah 1 atau 100% atau sempurna ya. Terus kemudian kalau misalkan mau membeli Malate atau Melet, saya untuk pengejaannya ini saya kira kurang benar ya. Nanti bisa dicek cara pengejaan yang benar. Membeli Melet itu iya. Terus Sucralfate ya bacanya ya. Ya, ada 19 transaksi. Ini juga membeli Anaven sejumlah 19. Untuk nilai confident-nya adalah 1. Terus kemudian ada juga transaksi ini nomor 4, ada Doven. Terus kemudian dia juga beli Antacid. Itu transaksinya 20. Terus kemudian dia juga membeli Sucralfate. Itu sejumlah 19. Untuk nilai confident-nya adalah 0,95. Ini nilainya diambil dari 20/19. Begitu. Nah, itu cara untuk mendapatkan data dari pasangan a priori. Jadi di sini untuk pasangan datanya adalah 3 data. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung kita diskusi di kelas. Oh ya, mungkin ada beberapa hal di sini yang bisa dipelajari oleh adik-adik. Mungkin masalah-masalah yang sering terjadi. Jadi kalau misalkan kita pengen membuka data begitu ya. Nah, pastikan datanya tadi CSV ya. Ya, CSV-nya itu juga untuk pemisahnya adalah koma. Jadi bukan titik koma. Kebanyakan kalau misalkan penyimpanannya itu menggunakan titik koma, nanti akan muncul seperti ini. Contohnya ada di a priori mungkin ini ya. Coba saya buka. Nah, ini tidak bisa mungkin kalau ada yang muncul seperti ini, kasusnya seperti ini. Jadi read 16 expected 17. Nah, ini kalau misalkan ada masalah yang seperti itu, coba kita buka datanya. Nih ya, datanya a priori. Nah, tadi ada tulisan 16. Sebentar, cari.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemungkinan errornya adalah untuk komanya. Nah, ini kemungkinan di sini kebanyakan koma 1. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk errornya akan tidak muncul. Coba. Nah, ini ya perbedaannya ya. Tadi ada komanya. Nah, itu. Kemungkinan masalahnya ada di situ. Nanti kalau misalkan sudah selesai, mungkin kita save. Nah, nanti kalau misalkan kita buka, itu tidak akan muncul error lagi. Tadi datanya a priori. Oh, ini masih ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Mungkin karena terlalu banyak ini ya. Oke, jadi masalahnya sudah ketemu di sini. Masalahnya adalah terlalu banyak isian tadi ya, berarti ya untuk jenis obatnya, karena datanya ini adalah data dummy ya untuk percobaan saja. Jadi masalahnya muncul karena dia terlalu banyak untuk jenis obatnya, dan juga untuk obat yang terakhir tadi tidak ada keterangan iya atau tidak, muncul atau tidak begitu. Oke, jadi kemungkinan masalahnya ada di sana. Oke, mungkin masalah yang berikutnya mungkin. Oke, mungkin untuk masalah yang berikutnya juga ada. Oke, mungkin ini saya close, terus saya buka dokumen lain yang akan kita olah, CSV yang lain. Kemungkinan masalahnya ada di tanda pemisahnya. Coba saya buka data a priori. Oh. Oke, ini juga ada masalah. Oke, mungkin kita akan belajar cara menangani masalah yang ada di sini. Oke. Tadi untuk datanya adalah data a prioriku ya, tadi ya, data a priori. Oke, kita buka data a priori di sini. Oke, data a priori. Oh, ini kesalahannya karena jumlahnya tidak sama. Di sini untuk jumlah transaksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Harusnya ada jumlahnya ada 15. Oke. Misalkan kalau ada obat ibuprofen gitu ya, atau yang lainnya mungkin ada tanda S belum ada ya tadi ya. Nah, misalkan gitu. Oke, coba lagi. Kita buka open file, data a priori. Nah, oh jumlahnya kurang 1, jumlahnya ada 15. Oke. Oke, ini akan saya simpan, terus kita buka lagi. Jadi masalahnya itu kadang muncul sangat banyak sekali. Nah, ini datanya bisa dibuka. Jadi kemungkinan kesalahannya itu karena pengkodeannya itu salah, atau karena jumlah dari kolomnya itu kurang dan juga tidak didefinisikan. Oke, mungkin masalah yang lainnya mungkin akan muncul lagi. Coba saya buka data a priori ya. Coba untuk data groceries. Nah, ini munculnya seperti ini. Untuk jumlahnya countnya 1. Nah, ini masalah yang sering terjadi seperti ini. Jadi kalau misalkan ada, loh kok nggak keluar ini untuk sininya, harusnya kan untuk masing-masing kolom itu kan muncul di sana. Nah, itu permasalahannya ada pada tandanya. Jadi tandanya itu bukan koma ya, tapi tandanya titik koma untuk di datanya ini. Kemungkinan kesalahannya ada di sana. Jadi bisa didefinisikan dan juga bisa diedit terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk perkuliahan kita untuk praktikum sampai di sini mungkin bisa langsung dipraktekkan dan langsung bisa dicoba, silahkan. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.